atasannya suka kan. Berarti mau disiplin, absen jarang, datang nggak pernah telat, terus disuruh ngerjain apa-apa juga bagus hasilnya. Ya udah, sekarang udah karyawan tetap. Iya, salah satu yang saya ingat karena memang dia posisinya di office ya, jadi bukan di produksi. Jadi ya kelihatan lah menonjol gitu masih kerjanya. Alhamdulillah tuh gitu mbak ya. Iya, ya yang diproduksi saya memang agak susah ngeceknya karena itu udah mulai besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan dapat kita dapat program PKK, yaitu program PKK Lapangan Kerja dari Kemendikbud Jakarta ya, yang kerjasama dengan LPS Asaptika, Kejuruan Menjahit, dan Iduka PT Trisko. Nah, kalau persiapan dengan PT Trisko sudah dilakukan beberapa kali tentang persiapan pelaksanaan program tersebut. Sepertinya kurikulum sudah dikoordinasikan dan sudah dibahas dengan Iduka, juga jadwal pembelajaran, terus waktu-waktu pembelajaran. Nah, sekarang kita di LPS Asaptika mengadakan lagi rapat persiapan. Pertamanya harus merekrut peserta didik. Keduanya adalah tes seleksi. Seleksi sudah dilaksanakan baik di LPS Asaptika maupun di Iduka PT Trisko. Semuanya tesnya kalau di PT Trisko langsung yang lulus langsung bekerja nanti setelah ikut pelatihan. Yaitu tesnya itu ada 2 data, psikologi, komputer, terus kesehatan. Nanti setelah lulus itu akan dimanggalkan 1 tahun baru dicek lagi untuk dikontrak. Nah, dalam pelaksanaan ini mungkin akan dilaksanakan sesuai dengan program PPKM selesai nanti tanggal 26 hari Senin tahun 2021. Ini para penyelenggara dan menyelenggarakan program tersebut, baik membuat jadwal pembelajaran maupun kurikulum dan pelaksanaan pelaksanaan program PPK tersebut. Rupanya sampai sekian dulu, dan silakan kalau ada yang bertanya atau menambahkan tentang persiapan itu. Struktur organisasi baik struktur maupun tarif, bendahara dan pengawas, silakan ada masukan. Sok, siapa yang mau berbicara? Sok, terus kadi antri ya. Kayak tong lara masuk nih. Can dipoto ya, di videokeun heula. Cuci tangan kayak dipoto. Iya, Ya, di video heula. Can dipoto ya, di videokeun heula. Cuci tangan kayak di videokeun heula. Can dipoto ya, di videokeun heula. Cuci tangan kayak 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 di videokeun heula. Cuci tan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadianya. Kesempatan Bapak. Iya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu pendidik yang telah memberikan sambutan dan motivasi semangat ya untuk kalian. Jadi tidak usah jadi pegawai saja ya, mungkin bisa jadi pengelola, jadi bisa jadi bos gitu ya kalau bisa usaha. Juga duanya ucapan terima kasih kepada Ibu Kasih ya dari pendidikan dari Dinas ya Kabupaten Bandung. Alhamdulillah sudah bisa hadir untuk membuka ini. Sebetulnya kami mau membukanya pada tanggal 7, tapi terhalang sama PPKM ya, takut juga gitu ya ada sanksi-sanksinya gitu. Itu banyak terima kasih kepada Ibu Kasih. Mungkin karena mau dinas kepada yang lain, silakan untuk dibuka dan berikan sambutannya juga. Terima kasih Pak Anung. Kalau sambutan masalah tadi sama Ibu pemilik juga ya. Nanti sekarang sekali simbolis mungkin ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan Kartika, dan saya ucapkan selamat telah mendapatkan program PKK Iya. dari Dirjen Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kesehatan. Alhamdulillah, karena tidak mudah untuk mendapatkan program ini ya. Di Kabupaten Bandung baru 7 dari 144 lembaga ya, yang bisa melaksanakan program PKK ini. Nah, mudah-mudahan kalian juga terpilih dari sekian ribu mungkin di luar sana yang seusia kalian tidak atau belum ya, belum mendapatkan apakah kita akan kemana gitu ya, apakah kuliah atau kerja. Tetapi alhamdulillah di sini berkat ya keuletannya Pak Haji sehingga bisa merekrut anak-anak menjadi warga belajar untuk program PKK. Dan kalau program PKK itu harus ada ujian nantinya ya, sehingga kalian mempunyai uji kompetensi nantinya. Kalau mau kerja ke garmen atau kemana itu bisa ya, bisa di. Dan saya juga tadi dari kantor Pak, karena udah janji, pas di pertengahan jalan ada himbauan dari Pak Kadis nomor BKN itu tidak boleh ada pertemuan. Makanya setelah ini selesai Pak Haji silakan dengan daring untuk teori kan gitu ya, untuk teori, nanti untuk prakteknya atau misalnya gimana bisa saja Pak Haji di dua termenkan atau gimana gitu ya di jadwalnya. Jadi jangan seperti ini berapa Pak Haji semuanya? 20. Nah, apakah Haji 40 ya? Jadi gimana lah ini Pak Haji. Yang terpenting kita jaga prokes kesehatan. Kalau misalnya saya dari Dinas Pendidikan dengan Bu pemilik juga sama, bayarnya daring gitu ya, tidak ada pertemuan dulu. Nah, mudah-mudahan semuanya punya HP, bisa Zoom meeting lah Pak Haji dari sini gitu ya. Nanti gimana caranya ya mau Zoom dengan anak-anak atau karena kalau mengenai teori itu bisa, tapi kalau praktek yakin tidak bisa, harus ada pertemuan ya. Mudah-mudahan setelah tanggal 2 nanti itu bisa ya, bisa pertemuan gitu. Dan itu kalau yang dari dinas ya, yang dari dinas itu karena tadi juga sudah ini ke Pak Haji wayahna gitu. Sekarang setelah ini bikin kelompok atau gimana atau misalnya daring aja
Jadi nanti kalau ini siapa yang Pak Haji ada ya, yang IT-nya itu bisa mungkin ya. Karena apa? Di satu sisi Pak Haji sudah mendapat program, otomatis mendapat kucuran uang. Uang itu sudah berapa hari mengendap karena terus-terusan ya, terus-terusan tidak boleh ya, sehingga ya. Tapi yang terpenting adalah kita itikad dalam diri dan juga berdoa ya, semoga ya semuanya di sini yang 20 dan juga semua pelaksana itu semuanya dikasih sehat ya, dikasih sehat, terutama ini makan minum harus betul-betul ya perhatikan ya. Dan Ibu tadi sudah sama Bu penilik juga kan bahwa ini tidak sembarangan. Kalau sudah masuk ke program ini jangan keluar di tengah jalan ya, karena sanksinya ya udah dikasih sanksi ya Pak, dikasih sanksi pernyataan bahwa nah ini betul-betul karena apa? Karena program ini didanai oleh pemerintah, sehingga kalian itu tidak bayar, tapi harus komitmen dengan waktu ya. Kalau dengan waktunya, kalau sakit boleh langsung telepon ke Pak Haji ya, karena sakit gitu aja. Dan yang paling utama, jadilah diri kalian sebagai pribadi-pribadi yang tangguh ya, dan juga berikanlah pikiran, tenaga dan untuk negara. Untuk negara, mudah-mudahan negara Indonesia ini sekarang dengan adanya kalian kursus selama 2 bulan ya Pak, 1 bulan ya, pokoknya 150 jam ya, 100 jam, selama 100 jam itu dilaksanakan dengan baik, insya Allah nantinya kalian bisa memberikan lagi ilmu kepada yang lain, dan mudah-mudahan dari ilmu ini kalian juga nantinya akan mendapatkan keterampilan setelah terampil kalian itu nantinya mudah-mudahan untuk mencapai apa yang dicita-citakan, mendapatkan pekerjaan atau misalnya mau membuka sendiri ya, itu sudah ada bekalnya ya. Mudah-mudahan bekal yang diberikan sama LKP Sartika itu mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Itu saja sebagai pembuka, mari kita sama-sama mengucapkan bismillah dan kita dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ada simbolis ada ya. apa aja yang Ini aja lah, bisa. ini aja ya. Kita ya tak. Oh, 2 alat yang sudah. Yang biar ringan-ringan aja. Jadi Ibu Nurul, kalian jangan takut sama penyakitnya corona, tapi takut ke Allah. Ya. Insya Allah kalau kita selalu. Siapa yang ini? Yang mau nerima sama ini? Iya. Satu depan. Formalitas aja deh. Sok. Ya. Dibuka dulu dari itunya. Pak Haji dipayun, adanya nyalakan Pak Haji. Ini udah, iya kan dokumennya. Lihat saya. Ketinggal ya? Tinggal. Ditinggal Bu. Ya. Videonya. Ya. Mangga terus Pak Haji Kak. Ya, ya. Kau. Kita jalan, kita kumplit ya dari pemerintah. Ya. Ini seperti ini ya. Langsung aja ya. Ya. Silakan. Ini.
Alhamdulillah. gitu sih. Terima kasih Ibu Kasih ya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Ini mau dibuka, mohon maaf karena kalau belajar daring ya, ini kan hanya 25 hari. Mungkin secara surubutan dulunya. Alhamdulillah. Kamu kayak nggak familiar wajah. Sudah iman sedikit. Kamu pernah ada di Trisco? Udah pernah OJT di Trisco? Belum. Oh keluar? Enggak. Terus? Baru tes. Udah lulus tes. Oh baiklah. Imam, Diki ya udah. Tesa ya. Sudah ya. Ini ada yang ekstrim ya. Ini pria ada 4, 2 laki-laki rambutnya rapi, yang satu gondrong, satunya plotos. Ya, bisa di combine nggak? Jadi kamu rada rapi, terus kamu rada berambut. Oh enggak ya? Enggak, bercanda ya. Nggak apa-apa, justru lebih rapi begitu enak ya. Jadi setiap mandi gampang ya. Oke, saya rambutnya panjang agak susah. Setiap hari kayak begini pulang langsung harus mandi, ya. Dan ngeringin lagi rambut tuh repot. Tapi ya memang harus daripada pakai ventilator, ya kan? Ya usaha aja lah. Kalau akhirnya kena juga ya berarti usaha kita kurang maksimal gitu aja. Daripada nggak pernah berusaha terus kamu sakit, ya kan? Berarti salah. Oke, materi yang mau saya sampaikan tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai pemagangan. Ya, mungkin beberapa teman-teman yang sudah terdaftar di LPK Trisula waktu itu mungkin sudah direkrut dari Trisco pernah mendengar ini. Jadi bagus, berarti kamu bisa ngelotok itu harusnya, ya. Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebenarnya adalah undang-undang yang sama yang digunakan di Trisco juga, ya. Jadi base dari itu, dasarnya dari situ kita kembangkan sesuai dengan kebutuhannya mau kemana, mau ke jadi karyawannya atau di pemagangannya. Karena di Undang-Undang Nomor 13 itu diatur dua-duanya, ya. Tapi karena fokusnya adalah kalian ke pemagangan dulu, kalian kan dari yang belum punya skill, ya, dari yang belum punya skill sehingga kalian mau belajar jahit di sini, nanti kemudian kalian akan bekerja, semuanya itu kan prosesnya proses magang sebenarnya disebutnya. Karena sekarang juga ketika kalian belajar, ini apa nama tempatnya? LPK Sartika. Nah, sudah pasti LPK bukan PT kan? Ya, kalau LPK berarti kalian ngapain di sini? Belajar, berlatih ya. Ya. Judulnya juga Lembaga Pelatihan Kerja. Ya, namanya LKP ya Pak ya. LKP berarti Lembaga khusus dan pelatihan. lembaga khusus dan pelatihan. Sebenarnya bedanya nggak ada bedanya dengan LPK sih. Ya, cuma terdaftarnya kalau tempat ini namanya LKP Sartika. Ya, jadi namanya pelatihan ya kalian berlatih. Ya. Kalau namanya udah perusahaan ya kalian bekerja. Nah sekarang kita sinkronkan bagaimana supaya ketika kalian berlatih kalian pun paham nanti yang mau kalian kejar apa, nanti kalian mau kemana, kan gitu. Ada yang mau berlatih di sini setelah selesai ini mau bekerja? Ada. Boleh angkat tangannya? Karena saya pengen tahu kalau kamu nggak pengen bekerja cuma pengen kursus ya udah berarti kamu nggak butuh materi ini sebenarnya, ya. Karena yang dibahas di sini adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga kamu akan fokus bagaimana nanti ketika kamu beres pelatihan. Gitu. Ya, oke. Karena nggak pakai fokus, saya baca aja biar refresh ya buat yang sudah pernah dapat. Oke. Saya baca ya, kamu boleh catat supaya agak nyambung nanti. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Boleh dicatat? Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sudah? Sudah? Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan,
Pemagangan diartikan, biarin aja ribut di belakang di mana, yang penting kamu konsennya ke saya dulu aja, saya nggak akan lama kok. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemagangan diartikan sebagai, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemagangan diartikan sebagai, sudah? Sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja, bagian dari sistem pelatihan kerja sudah? Sudah? Sudah. Yang diselenggarakan secara terpadu, yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan kerja, antara pelatihan kerja ya, di lembaga pelatihan, di lembaga pelatihan udah? Belum? Udah di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung, dengan bekerja secara langsung dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan, di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja atau buruh, instruktur atau pekerja atau buruh instruktur atau pekerja atau buruh yang lebih berpengalaman. Sophia suruh ke sini ya. Iya, Pak. Yang lebih berpengalaman Bisa masuk ya. dah, dalam proses produksi, barang dan atau jasa, barang dan atau jasa di perusahaan, barang dan atau jasa di perusahaan, sudah? Sudah. Dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Keterampilan atau keahlian tertentu. Coba dibaca dulu. Ya, dibaca dulu, dibaca dalam hati lah, nggak usah teriak-teriak. Sudah? Oke, dari situ tadi
kita bisa tahu bahwa yang namanya pemagangan itu nggak bisa hanya berlatih, ya kan? Jadi kalau dibilang mengenai undang-undang ketenaga kerjaan, berarti harus sepaket. Kamu berlatih, kamu juga harus nyobain bekerja secara langsung. Di mana? Ya namanya bekerja secara langsung di tempat yang memang bisa kamu bekerja, yang nyambung dengan pelatihan yang kamu sudah dapat. Jadi harus sinkron, nggak boleh kamu pelatihan yang ngelatih komputer, kerjanya sebagai tukang jahit, atau sebaliknya, itu tidak nyambung. Kursusnya kursus kecantikan, kerjanya di pabrik sebagai apa? Tukang jahit, nggak nyambung. Karena LPK ada banyak kan, termasuk LPK kecantikan ada kan, belajar salon, belajar potong rambut, make up dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kamu ada di sini nih, ada di LPK Sartika, nyambung nanti kalau kamu misalnya kan LPK Sartika kerjasamanya sama Trisco. Di Trisco yang paling banyaknya adalah tukang jahit. Kalaupun kamu belum dipercaya jadi tukang jahit, minimal kamu melihat dan ada di proses produksi yang diantaranya adalah belajar jahit. Karena untuk bisa punya pengalaman jahit itu nggak sebentar. Ya. Yang dianggap pengalaman di Trisco itu minimal 3 tahun. Minimal artinya ketika dia sudah punya pengalaman 3 tahun dites dulu. Yang dites apa? Jahitan dasar. Jahitan dasar, lurus-lurus saja. Paling cuma bikin kotak obat nyamuk. Kita kasih nanti kain, dia disuruh bikin. Dan dilihat jalur benangnya. Dicopot dulu jalur benangnya dari mesin. Bisa nggak masang benang? Rapi nggak? Skocinya di bawah bisa nggak? Itu dicek semua. Karena nanti ketika diproduksi itu jadi makanan sehari-hari. Lepas benangnya, habis benangnya. Masa kamu harus panggil maintenance, pasangin ke suhu apa maintenance-nya? Maintenance-nya nggak 1:1. 3 line 1 maintenance loh. Jadi maintenance harus keliling. Jumlahnya nggak banyak, sehingga kemampuan kamu nggak hanya cuma nekan di kaki dan ngejalanin, nggak hanya begitu. Kamu harus menguasai mesin. Nggak bisa kamu bilang udah mesinnya jelek bu. Mesin kan alat, mesin jahit itu alat. Manusianya kan kamu. Jadi kamu yang harus menguasai alatnya. Kayak ini HP, nggak ada gunanya kalau saya nggak bisa pakai. Makanya kamu pernah dengar kan istilahnya handphonenya sih smart, orangnya enggak. Ya kan? Handphone kamu mahal. Judulnya kan kalau Android sekarang kan smartphone. Mau kamu pakai iPhone, Android jenis apapun, merek apapun itu kan smartphone. Kalau penggunanya nggak smart, ini nggak ada gunanya. Kamu cuma pakai telepon doang. Ya? Ada teman saya takut banget ngulik HP dia sendiri rusak, tabung sendiri padahal. Saya bilang nggak akan meledak, kamu paling hilang datanya, tinggal ambil lagi aja data dari mana lah atau download lagi aja. Nih handphone Android ngandalinnya internet untuk setting dan segala macam, nggak ada kuotanya, kan aneh, ya kan? Jadi handphonenya boleh smart, orangnya enggak. Nah itu yang salah. Jadi alat itu gimana penggunanya, mesin itu gimana penggunanya. Kalau yang nggak bisa menggunakannya, mesinnya akan rusak terus. Ya, jadi kamu berlatih di sini. Nanti sebisa mungkin apa yang bisa kamu ambil sebagai ilmu buat kamu maksimalkan. Ya, belajar jahitnya, belajar menggunakan mesinnya, ngobrasnya, menggunakan benang. Jangan ngandelin gini. Saya tuh nggak dikasih tahu. Kamu nanya nggak? Enggak, ya salah dong. Makanya dieksplor, jangan cuman gara-gara ya ini tahu di mana ya mencet mati ini di mana ya, pencet, oh iya gitu. Ya dibaca dulu, dilihat dulu, diperhatikan dulu, ditanya gitu. Karena tidak semua pengajar akan memberitahu ketika yang diajarnya nggak nanya. Ya, tapi kalau kamu nanya, pengajarnya akan memberitahu seperti yang kamu tanya, bahkan bisa lebih dengan memberikan contoh dan lain sebagainya. Kalau yang kamu tanyakan pengajarnya nggak bisa jawab, minimal PR buat dia, sehingga nanti dia bisa cari tahu jawabannya apa. Karena pengajar tidak mesti ada yang dia nggak tahu, ya kan? Komputer aja secerdas
secerdasnya komputer, handphone lah, smartnya ada pasti kelemahannya ya nggak? Gitu. Nah masalahnya adalah kamu benar-benar berniat berlatih nggak? Karena yang disebut pemagangan adalah kamu berlatih di mana? Di lembaga pelatihan. Ya, prosesnya setelah berlatih di lembaga pelatihan, maka kamu mencoba bekerja secara langsung di perusahaan. Ya, di lembaga yang lebih besarnya lagi. Nanti di sana namanya kamu masih berlatih, yang nggak mungkin dilepas gitu aja. Pasti ada pembimbingnya. Pembimbingnya nemenin kamu satu harian? Ya enggak lah. Kalau pembimbingnya nemenin kamu satu harian, dia kerja apa? Kan dia kerja di sananya kan sebagai, ada juga kan kerjanya. Dia hanya membimbing kamu ketika butuh mengajarkan sesuatu atau melihat progresnya, memberikan nilai dan lain sebagainya. Jadi kamu harus bisa mandiri. Jangan ngandalin disuapin terus, kan kamu bukan anak. Jadi dari sekarang mikir nih, harusnya kan kalian 20 orang, cuma ada 17, nggak usah alasan lah, ya biarinlah 3 orangnya itu nanti urusan LPK ini untuk gimana solusinya. Yang penting kamu maksimalkan waktu yang dikasih untuk belajar di sini, berapa jam pun, karena kan masih PPKM ya. Ya, sekarang aja saya di Trisco harus WFA, repot WFA itu. Karena kalau saya perlu saya harus ke kantor. Kalau saya bawa kerjaannya pulang, saya males. Makanya saya kalau ada perlu saya ngambil dulu ke kantor, ngecek dulu segala macam. Penting sekali baru saya bawa pulang kerja. Kalau nggak penting ya nanti aja setelah selesai PPKM. Ya, tapi memang keadaannya kita nggak usah protes lah. Pemerintah ini gimana sih, kok bodoh ya segala macam. Kita nggak usah ngejudge lah. Mereka lebih pusing dari kita sebenarnya. Jadi kita jangan sok tahu, sok menggurui. Semua orang punya bagiannya masing-masing. Ya, sekarang bagian kamu berlatih, maksimalkan. Di sini nggak boleh berkerumun sebenarnya. Nah, sebenarnya berarti kamu yang jaga di sini. Tolong jangan dilanggar. Amit-amit kejadian ada sidak, kamu nggak masalah. Kenapa? Prokesnya kamu lakukan. Ya, nggak usah sok gini lah. Dia aja nggak pakai masker, aku copot lah. Ngapain? Kamu nambahin lagi. Ya udah, dia nggak mau pakai masker, kamu ingetin. Dia nggak mau berubah karena udah kamu ingetin juga. Urusan dia, kamu jangan ikut-ikutan. Kan berteman bukan berarti harus sama. Ya, dan berteman harus memberikan dampak baik harusnya. Tapi kalau enggak, ya udah temenin dia, tapi jangan ikutin kebiasaannya. Sesimpel itu, sesederhana itu. Pengenalan mesin jukit ya. Nah, yang harus diperhatikan cara masang benang. Pertama, misal masang benangnya, apabila masangnya belum benar, nanti tempat pakai nggak panjangnya. Terus air, sapu tempel ya. Di Ya. videokan. Hai, satu berapa? Ya. Mari kita
Itu tuh kali ngobras. Oh, kan diobras. Video tadi tengah-tengah. Ini penjot. Setelah ini harusnya makan kopi, tapi ingin bapak masalah karena hujan kelapa. Waktunya sebentar lagi. Tadi ini kerang itu kan tidak satu nanti bikinnya, hujan itu 10 ya. Bahkan dikelompokkan mungkin bisa aja satu-satu itu dilihat ya sendiri. Lihat. Jadi sekarang cepatnya. Sekarang akan kita cara membuat kerah. Jadi cara menyetrikanya dan cara menjahitnya. Ya, Udah, ya disimpan. udah sama ibu Paling tahu. Nah, cara menyetrikannya begini. Dilihat kan kalau semua. Jadi ke bawah pas ya. Yang misalnya ke atas dan ke samping. Ya. Nah, ini disetrika sendiri. Nanti cara menjahitnya ini di bawah dipasang satu. Di bawah dipasang satu. Cara menjahitnya dari ujung ini terus ke sini, terus ke sini. Di bawah kain keras. Nah, coba sekarang setrika dulu. Berdiri kan? Kita dia kan sudah. Lempar ya ini.
Boleh kalau lihat ya, tapi jangan mengganggu aja. Waktu ya dihitungkan dulu. Waktu nomor 1 ya. Biar kalau apa jelek bagusnya mah harus bagus. Eta si burung bisa sadana tuh duit ya. Ini sudah dimasukkan video ya, harus harus ulet ya. Nanti bikin kemeja biasa aja, di dalam ngejahitnya aja agak susah, tapi harus ulet ya, harus belajar mandiri. Terus aja banyak bertanya ke temannya, keganggu juga temannya. Terus juga harus disuapi aja gitu ya. Belajar kalau sudah sama si ibu diarahkan bikin kemeja seperti itu ya ikuti aja ya. Jadi temannya juga kan keganggu ya, nanti dinilai ya. Ini ya terima ya, ini ya. Estafet aja, estafet bukan. Ya sok estafet ya, jangan ngobrol aja nih, masuk ke video nih. Coba dikunci mulutnya. Sekarang waktu belajar. Ini masuk ke video, dikirim ke Jakarta, nanti diputar di sana kan malu. Ngomong aja. Yang sudah kebagian yang sudah punya, yang ini yang ada warnanya itu. Yang sudah jangan ngambil. Siapkan penggaris dengan pensil dengan meteran. Ya, benangnya dulu ngambil satu.
Ilyas kemana Ilyas? Oh, kamu mah ingin nyelap terus. Yang belum datang Vindi mungkin yang Jenita ya. Dan benangnya silakan dimasukkan aja dulu. Sekarang akan belajar mengukur badan. So, kasih tanda cepat. Itu ada kulit ya. Sama dengan 53, jadi adanya ke 5 kilo.
Ya, perhatikan ya arahan instruktur supaya tidak salah dan cepat. Jangan banyak ngobrol yang lain-lain, konsentrasi. Karena ini menggunting kain. Kalau salah kan harus mengganti kan kalau punya orang lain atau punya perusahaan. Rizka mana Rizka? Nih, Rizka di sini. Lagi mendedel. Ya, sok. Tuh, Mam, lihat Mam. Ya, Pak. Bu Ayi sedang membetulkan. Lihat, lihat. Biar sering melihat kan bisa tahu. Iya lah, lihat. Hari bisa lurus mau bagus jadi jalur ge. Tapi takut telurus tah yuk jalur. So, sudah Karmila sedang dibetulkan oleh ibu gurunya ya. Perhatikan supaya tidak salah lagi caranya, cara menjahit daun kerah dan kaki kerahnya ya, kerah jadi.
mijak. Si mesinnya tuh kalau misalkan udah dilepas gitu kan habis mijak terus jalan, jadi harus dikebawahin gitu lagi. Kan kayak saya bilang, mesin mah nggak salah, dia kan matematik. Enggak, jadi pas mijak itu kan kalau harusnya dilepas ya udah nggak gitu lagi. Kita itu mah jadi kalau nggak dikebelakangin gitu teh jalan terus. Oke. Ya, mesin itu benda mati. Ayo mesin jalan. Jadi gak usah terganggu, biarin aja orang lain yang ngomong. Kita lagi ngomong. Mesin itu benda mati. Kita yang orang hidup. Jadi mesin kita yang kendalikan. Jadi nggak bisa kalau kamu nanti di pabrik, kamu udah melakukan mesin kok. Waktu itu dites atau nggak? Dites tapi nggak keterima. Dites tapi nggak keterima. Oke, itu masih di tes psikotes ya, belum kamu dites waktu kemarin tes jahit. Ini nih yang harus jadi, lebih galak lagi. Kamu harus bisa mengendalikan mesin. Penjahit yang baik itu harus bisa mengendalikan mesin. Mau mesinnya masalahnya apapun, kamu yang kendaliin, kan kamu tuannya. Jadi kalau mesin ada masalah, kamu nggak panik. Lu itu kan mesin saya nggak bisa gitu. Kamu harus kendalikan dan nggak bisa disalahin. Itu benda mati. Ini mesinnya jelek sih. Ini parah sih, saya jadinya jelek. Itu nggak bisa. Cari solusi gimana supaya mesin itu tetap bisa bekerja. Kalau nanti di pabrik nggak bisa, kalau nggak suka ganti mesin nggak bisa. Karena orang yang bersangkutan mesinnya masing-masing, bukan merusak. Jangan mentang-mentang mesin ini memang bukan punya saya. Di tempat kerja kan kita diizinkan pakai mesin, bukan dikasih satu mesin sekaligus kan enggak. Ya, jadi kamu harus benar tuh sama si mesinnya. Jadi jangan disalahin, oh ini mau pedalnya, ini mau jalurnya, ini mau apa, nggak bisa gitu. Ya, dimanapun nanti kamu kerja, kalau berhubungan dengan penjahit, kendalikan mesin. Ya, dan jaga emosinya, jangan panik. Kalau ada masalah, cari solusi, bukan panik. Ya, penjahit itu harus stabil ya. Kalau belum bisa ya udah. Ya, jadi jangan sampai kamu nanti ada masalah di rumah pas datang ke tempat kerja karena kamu jahit karena kamu nggak bisa mana emosi kamu padahal lagi kerja. Ya, pengen jadi penjahit? Pengen nanti pengen kerja apa pengen kerja sama orang atau pengen buka usaha apa gimana? Kayaknya mau usaha Tapi intinya mau dipakai skillnya untuk menjahit. Kalau itu pesan saya yang tadi mudah-mudahan bisa berguna. Ya. Dan sementara itu kamu tunggu dulu ya, istirahat dulu. Jadi jangan sampai hasil kerja kamu bikin orang rugi. Ya, pastikan kamu kerja dengan semangat, dengan hati senang supaya hasilnya juga bagus. Ya, itu saja dari saya, Bu Neng. Ada yang mau ditambahin semangat ataukah nasihat? Ya mungkin nasihat dari saya, kecepatannya. Nah itu ya, kecepatan tangan. Ya mungkin dari atas sampai bawah itu kecepatannya. Ya itu aja lah mungkin untuk jahit mah. Kalau nanti yang di Trisco mungkin ketemu lagi sama saya, itu akan diperdalam lagi. Ya, itu aja dari saya ya. Tetap semangat ya. Tepuk tangannya.